Oke, di sini saya dengan kakak siapa? Kak Vario Kak dari Vario. 11 DKVA. Oke, di sini kakak sedang menjalani bisnis apa kalau boleh tahu? Sekarang sedang berjualan di sekolah, berjualan kondok sama jualan kebab. Oh, apa sih latar belakang Kak Vario milih jualan kondok sama kebab ini? Jadi yang pasti itu pertama-tama itu awalnya dari kebutuhan uang jajan yang lebih, karena saya butuh uang lebih buat nambah-nambah uang jajan. Terus yang kedua juga karena saya pengen ada jajanan enak tapi murah, karena saya juga jualannya itu cuma 5.000 aja per item. Oh, iya, iya. Sangat terjangkau sekali ya. Kalau boleh tahu ini sejak kapan tugasnya apa Kak Vario jualan ini? Kalau awal jualan itu waktu itu dari kelas 10, awalnya itu jualan puding aja. Setelah itu mulai jualan lainnya. Hah? Sejak kapan sih Kak Vario ini mulai berjualan apa tadi? Yaitu mulai berkutat di bisnis kuliner. Jadi awalnya itu waktu kelas 10 itu awalnya jualan puding. Nah, puding itu jualan dari mama. Saya cuma membantu jualin aja. Nah, terus lama-kelamaan ini ternyata target market saya itu lumayan banyak. Ya. Tapi di jurusan saya aja, karena saya memang nggak banyak bawa item gitu. Jadi setelah puding ternyata oh ini menjadi lahan cuan yang lumayan. Setelah itu saya berjualan sendiri, yaitu kondok sama kebab itu. Akhirnya sampai di hari ini juga masih jualan. Lebih untung puding atau kebab sama kondok? Kalau untungnya sih memang kan waktu itu yang jualan mama, jadi tapi saya tahu kayak profitnya itu berapa. Kalau misal dari untung sih memang lebih banyak di kondok, karena peminatnya juga lumayan banyak. Iya, iya. Itu meskipun yang puding jualannya mama dulu ya sama dapat persenan sih. Iya. Buat nambah uang jajan. Kirim kalian saya. Terus apa sih yang membuat produknya Kak Vario ini banyak diminati sama siswa-siswa sini? Kalau semisal dari konsumen-konsumen yang membeli itu kebanyakan itu katanya itu selain murah, alhamdulillah, maksudnya cocok dengan kantong pelajar mereka. Setelah itu juga dengan porsi yang lumayan gitu, karena saya berjualan kondok itu pakai sosis yang besar. Setelah itu juga adonannya yang cukup tebal, jadi mungkin karena teman-teman itu suka yang murah dan kenyang gitu. Kalau dari kebab itu karena banyak yang suka sayur tapi juga ada daging-dagingnya gitu. Oh. Jadi kayak ayo mbaknya lewat mbaknya. Nah, kalau dari kebabnya itu mungkin karena mereka itu suka karena isian dagingnya itu isian kebabnya itu daging, jadi mereka itu suka mungkin flavor dagingnya itu lebih enak gitu, makanya banyak yang suka kebab juga. Tapi untuk yang kebab ini memang size-nya nggak terlalu besar gitu. Oh, ya, ya. Dari ketiga produk sing pernah Kak Vario jual ini, sing paling laris, paling diminati siswa itu sing mana? Kalau yang paling laris itu yang kondok, karena kondok kan juga sesuai dengan kata teman-teman itu kondok itu sosisnya lumayan besar, terus porsinya juga lumayan besar, dan untuk harga 5.000 itu kata mereka itu worth it. Jadi memang biasanya yang dicari itu yang kondok. Oh, ya, ya. Sebelum menjalankan bisnis ini, mungkin adakah strategi khusus buat menarik minat pelanggan? Kalau semisal dari strategi khususnya sih kan kebetulan target saya itu cuma memang dari warga grafika aja, angkatan saya atau angkatan bawah. Tapi yang terkhusus memang lebih ke jurusan saya. Nah, strategi khususnya itu gimana? Saya itu awal-awalnya itu kayak bangun branding diri dulu. Misal kayak saya itu
bisa dekat ke teman, bisa punya banyak teman di setiap kelas itu kayak saya kenalan sama teman-teman baru. Nah setelah itu baru saya berjualan. Nah mulai dari situ kan saya kayak mau menawarkan ke kelas-kelas itu jadi nggak pressure, jadi nggak punya apa istilahnya jadi nggak jadi lebih percaya diri gitu. Jadi mulai dari situ saya itu mulai percaya diri karena sudah punya banyak teman gitu. Jadi makanya saya berani menawar-nawarkan ke teman-teman jurusan juga. Dalam menjalani bisnis ini apa ada tantangan sing pernah Kak Vario alami? Kalau tantangan sih mungkin ya pastinya itu kalau semisal ada yang nggak kejual habis gitu. Nah, tapi kadang itu kalau saya itu ya mengusahakan gimana caranya itu seenggaknya saya itu balik modal dulu. Nah untuk urusan bati nanti itu ya saya masih ada hari-hari selanjutnya buat mencari profit gitu. Oh iya iya. Bagaimana sih cara Kak Vario menjaga hubungan dengan pelanggan agar pelanggan itu mau balik beli ke Kak Vario lagi? Nah, yang pertama itu jelasnya itu ya konsisten dalam kualitas dan kuantitas. Jadi gimana caranya itu mau dalam harga sedang naik turun atau bahan-bahan yang naik turun kayak gitu tuh seenggaknya saya juga tetap bisa menjaga konsisten kualitasnya dan kuantitasnya, harganya tidak naik dan juga kualitasnya tetap sama. Jadi nanti itu pelanggan akan apa kalau merasa mereka cocok ya pasti akan kembali lagi. Terus kalau harga bahan baku ini mulai naik, tapi Kak Vario harus tetap berusaha untuk tidak menaikkan harga produk Kakak. Nah, terus gimana cara Kak Vario mengatur agar tetap mendapatkan keuntungan? Jadi tentunya itu dari awal aku itu udah kayak nge-space nih, oh modalnya berapa, nanti keuntungannya berapa. Nah dari situ aku juga masukin pertimbanganku kalau semisal di range barang ini kira-kira ada kenaikan harga apa tidak atau ada penurunan harga apa tidak. Nah terus itu nanti kayak ketika aku sudah memproduksi nanti itu bisa kelihatan, oh kalau semisal di suatu hari nanti bakalan ada kenaikan harga atau lonjakan harga kayak gitu, aku masih tetap bisa dapat keuntungan karena aku dari awal memang sudah meplan atau bahasanya di margin gitu harganya, keuntungannya dapatnya berapa gitu. Yuk. Menurut Kak Vario karakter seperti apa sih yang perlu diterapkan dalam menjalankan suatu usaha itu? Oke, kalau misal kita mau memulai usaha dulu, yang paling penting menurutku itu adalah mental terlebih dahulu. Karena pasti ketika kita berjualan itu nggak mungkin kita bakalan laku terus, nggak mungkin kita dapat keuntungan terus. Pastinya ada lonjakan, kerugian dan juga keuntungan. Nah, yang pertama itu yang harus dibenarkan adalah mental. Yang kedua kesiapan diri. Nah, yang ketiga itu baru gimana cara kita itu membranding suatu produk kita atau diri kita supaya menaikkan promosi dan ketertarikan para konsumen supaya dapat membeli dari produk kita seperti itu. Oh ya. Oke, mungkin apa ada rencana melakukan ekspansi usaha untuk kedepannya buat Kak Vario? Kalau rencana pastinya ada, mau membesarkan gitu kan kayak gitu. Nah yang pertama itu mungkin kalau dari aku itu juga masih kondisional. Jadi karena posisinya aku sedang masih menjadi pelajar, mungkin kalau masih jadi pelajar ini aku mungkin ya masih tetap di lingkungan sekolah saja. Nah tapi saya kepinginnya itu nanti lanjut ketika mungkin kalau sudah lulus saya bisa berwirausaha melanjutkan, misal kalau saya bikin kayak booth gitu, booth jualan kondok atau kebab dengan moto saya yang sedari awal saya bangun itu dengan kenyang, enak dan juga murah gitu. Oke, yang terakhir
dalam berwirausaha kan pasti ada kompetitor nih Kak Vario. Nah, gimana sih caranya Kak Vario itu bisa bersaing secara sehat dengan kompetitor yang ada? Kalau kompetitor kan pastinya ada ya, apalagi karena di Grafika ini juga banyak banget yang berjualan, entah itu dengan produk yang sama dengan saya atau enggak, pastinya itu kompetitor itu pasti ada. Nah, kalau dari cara saya sendiri itu, yang pertama itu sebenarnya saya bukan tidak merespon, tapi lebih ke fokus ke dengan produk saya sendiri. Jadi gimana caranya produk saya ini bisa lebih dikenal, bisa lebih menarik di mata konsumen seperti itu. Jadi bukan saya harus menyingkirkan kompetitor, tidak, tapi caranya adalah dengan fokus dengan produk saya dan lebih meningkatkan dari kualitas dan kuantitas tersebut. Oh iya. Oke.